di sini apa yang saya lakukan adalah sebuah bukti ya bahwa tadi saya ulangi lagi bahwa kita itu mampu gitu sebagai negara. Saya aja yang guru SD di sekolah dasar, yang mana itu bukan di kota, yang mana ketika listrik mati, sinyalnya hilang, itu bisa menciptakan seperti ini gitu. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir hari ini. Hari ini saya ingin memperkenalkan satu rekan saya, seorang guru SD di satu desa yang cukup terpencil ya menurut saya gitu, di daerah Banjarnegara ya. Banjarnegara. Daerah Wanayasa. Oke. Jadi hari ini itu kita resmi mendirikan satu perusahaan Metaverse Global Inovasi namanya. Yang tadinya saya buat itu untuk konser-konser Metaverse. Kemudian di perjalanan ternyata ada banyak potensi dari Metaverse yang bisa kita kembangin. Gitu. Salah satunya pendidikan. Ya. Imam Payanto ini sendiri seorang guru yang beberapa kali memenangkan kompetisi Metaverse dan belakangan memenangkan kompetisi Metaverse skala dunia, ya Metaverse Global Academy ya. Iya, produknya itu. Jadi memang dari awal saya bekerja sama dengan Imam ini memang mau concern di konser musik Metaverse, tapi ternyata ada potensi lain yang bisa kita kembangkan. Jadilah Metaverse Global Inovasi yang kita dirikan per hari ini. Gitu. Dengan adanya Metaverse ini, sebenarnya ini jalan yang panjang ya dari zaman dulu ya, bahwa ini sesuatu yang menjadi concern saya, menjadi passion saya, bahwa Metaverse ini akan menjadi sebuah menjadi masa depan seperti itu. Kita kan lihat 5-10 tahun lagi ketika semuanya sudah siap, alat ini akan menjadi salah satu yang teknologi yang powerful seperti itu. Dan ini nanti akan dimix dengan adanya perkembangan AI sekarang, ini akan semakin maju sekali gitu. Namun, satu hal yang ingin saya perjuangkan di sini bahwa kita Indonesia memiliki sebuah visi emas ya, Indonesia Emas 2045. Itu tinggal menghitung waktu, 20 tahun lagi, nggak lama. Nah, saya ingin dengan adanya bukti bahwa seorang guru sekolah dasar yang bukan di kota, ibaratnya dengan kapasitas yang terbatas, itu bisa memenangkan kompetisi tingkat dunia di bidang Metaverse ini. Jadi ini menjadi bukti bahwa kita sebagai bangsa Indonesia itu bisa memimpin teknologi ini. Kita bisa memimpin pengembangan teknologi ini, terus khususnya di bidang pendidikan seperti itu. Kita sudah lama menjadi ekor, kita sudah lama menjadi bangsa pengikut. Jangan sampai itu dilanjutkan. Kita mampu. Saya yakin di luar sana banyak sekali teman-teman kita, rekan-rekan kita yang mampu. Orang Indonesia itu hebat-hebat. Coba kita kumpulkan. Mari kita bersama-sama dengan momentum baru ini. Ya mari kita bersama-sama kita menjadi leader di industri ini, di bidang ini, di Metaverse ini, terutama di bidang saya, di bidang pendidikan seperti itu. Saya ingin seperti itu. Kita sudah lama menjadi pengikut gitu. Dan saya buktikan bahwa guru SD di sekolah dasar aja bisa, kenapa Indonesia nggak bisa? Kita bisa. Terakhir yang menyelenggarakan kompetisi itu yang kompetisi tadi yang menyelenggarakan yaitu UN ya, PBB, yang diakomodir oleh Exponential Destiny, itu diselenggarakan di tahun 2023 kemarin, dan pengumumannya di tahun ini di bulan Januari kemarin seperti itu. Dan itu dari sekitar, saya lupa berapa, 200 dari beberapa negara, itu dipilih 16 pemenang. Nah, salah satunya yang satu-satunya dari Indonesia adalah saya. Jadi teknologi ini adalah sebuah jembatan. Jadi ketika kita menemukan analoginya, ada sungai di tengah dan kita nyebrang itu kan lama ya. Kita harus butuh sebuah jembatan. Teknologi ini bisa menjadi sebuah jembatan kita dalam kita itu belajar. Kalau dulu seperti saya sudah sampaikan tadi, dulu 20 tahun yang lalu kita memasuki 50 tahun yang lalu lah ya, kita memasuki era industri.
di mana sekolah, khususnya di bidang pendidikan, di bidang saya, yaitu menciptakan sekolah untuk kebutuhan industri, Jadi diciptakan untuk standar ya, distandarisasi seperti itu. Namun di era sekarang, di era teknologi, di mana kemarin ChatGPT mengeluarkan AI yang luar biasa itu, nah kita masuk ke sebuah era baru, di mana guru akan berubah dari dulu yang merupakan sumber informasi, yang mana saya juga sebagai guru menyampaikan informasi, itu akan kalah dengan AI ini. AI ini akan jauh lebih pintar sebagai sumber informasi. Nah, guru akan berubah menjadi fasilitator di situ, memfasilitasi siswa. Dan pendidikan pun akan berubah, ruang kelas pun akan berubah. Di mana dulu standarisasi bahwa kamu harus pintar matematika, harus pintar ini, harus pintar ini, berubah menjadi pendidikan yang lebih personal, pendidikan yang lebih mengungkapkan bakat dari masing-masing manusia ini. Karena kalau kita mengandalkan ingatan, hitung-hitungan, kita kalah dengan AI, sudah pasti kalah. Yang tidak bisa kalah adalah kreativitas. Dan kreativitas itu harus dihidupkan, harus dipancing. Salah satunya adalah dengan pendidikan yang personal. Jadi benar-benar membangunkan si siswa ini tahu bahwa dia itu mau apa di dunia ini, tugasnya apa, dia punya apa sih untuk dunia ini, memberikan sumbangsi seperti. Ya mungkin salah satu kelemahan saya ya, karena memang belum sampai situ, makanya alhamdulillah ada Bang Bimo, yang Bang Bimo ini bisa menjadi saya banyak kekurangan, dan Bang Bimo ini bisa banyak mengingatkan saya, terutama tadi ya, saya di haki itu masih saya belum kepikiran sampai situ karena jadi memang Imam ini tadi memang dari hobi. Kita ngobrol banyak, kita ketemu banyak hal yang ternyata tidak diperhatikan oleh Imam Upayanto ini kan, dari bisnis, dari sosial, tidak terperhatikan gitu. Jadi ini jadi concern saya juga untuk pengembangan metaverse ini. Selepas kita ketemu ini memang ada tujuan ke sana gitu. Itu memang butuh peran pemerintah, mungkin lewat kementerian, lewat instansi. Makanya hari ini langkah pertama kita setelah berdirinya Metaverse Global Inovasi ini ya ketemu teman-teman dulu. Setelah ketemu teman-teman, mungkin bisa jadi jembatan saya juga untuk ketemu pemerintah. Ya, pastinya yang pertama mau concern di edukasi dulu, di pendidikan dulu. Itu yang mau concern di situ. Yang kayak apa tadi? Radani bilang bahwa kita memang ini memang tujuannya harus melibatkan pemerintah. Karena pasti biayanya nggak kecil ya, gitu. Kalau dari saya sendiri harapannya itu, karena ibaratnya di sini apa yang saya lakukan adalah sebuah bukti ya bahwa tadi saya ulangi lagi bahwa kita itu mampu gitu sebagai negara. Saya aja yang guru SD di sekolah dasar, yang mana itu bukan di kota, yang mana ketika listrik mati, sinyalnya hilang, itu bisa menciptakan seperti ini gitu. Nah, saya ingin bahwa ini menjadi sebuah pengingat bagi pemerintah gitu loh, bahwa bangsa kita mampu. Saya ingin ini menjadi sebuah api semangat gitu loh bagi ayo kita sama-sama bangun negara ini, nggak cuma sekedar omongan gitu loh. Kita buktikan gitu loh, kita bisa gitu. Kan kita menggunakan ibaratnya investasi waktu dan tenaga dari pribadi ya, kita dari kantong pribadi. Nah, ibaratnya kita yang dari kantong pribadi aja bisa mewujudkan seperti ini gitu. Mungkin kalau saya memberi saran, yang paling konkret adalah kita membuat lab dulu, sementara itu dulu di situ. Jadi lab metaverse ini adalah lab di mana kita tuh bisa mengeksplorasi, bisa ibaratnya belajar apapun di situ kayak gitu. Sebelum alat ini nanti suatu saat nanti kan harganya dia akan semakin murah, teknologinya semakin canggih. Nah itu akan, di situ kita akan menemukan titik equilibrium, titik perpaduannya di situ. Nanti ketika harga sudah murah, teknologi semakin canggih, itulah ketika masa adopsi itu datang. Nah jangan sampai ketika masa adopsi itu datang kita baru mulai. Nah saat memulai yang terbaik adalah sekarang, sebelum adopsi itu datang. Kalau kita memulai sudah adopsi telat, kayak kita membuat katakanlah mobil atau motor, ya sudah diadopsi, kita mau bikin ya biasa aja gitu. Malah ibaratnya
kalau dulu kita memulainya itu dari awal, ya kita bisa menjadi leader di situ kayak gitu. Apalagi negara-negara di luar sana, mereka sedang berlomba-lomba nih. Arab dengan neomnya, Korea Selatan yang pengen menjadi berlomba-lomba membangun kota metaverse, Cina apalagi yang pun sangat luar biasa. Nah kita juga bisa kok. Gitu.